Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugas P5 dari kelas 10C ingin memperkenalkan diri dengan perannya masing-masing. Saya Devaris Pujiansa berperan sebagai ketua. Perkenalkan, saya Fahri Ardiansyah sebagai seksi perizinan. Dika Duta Brahma sebagai pencatat materi selama wawancara. Saya Rudi Fikriza Baskoro yang bertugas sebagai pewawancara para narasumber. Saya Melanie Desa Putri, di sini saya sebagai dokumenter. Saya Talita Nabila yang berperan sebagai editor. Kami akan melakukan wawancara bertema demokrasi di lingkungan keluarga mengenai perbedaan pendapat warna cat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Fikriza Baskoro yang akan menjadi pewawancara para narasumber kami hari ini. Saya juga bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Duta Pratama. Saya di sini sebagai pencatat materi. Lalu di sebelah kanan saya terdapat Ibu Parsiti yang akan menjadi narasumber pertama kami hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu agar kami bisa mewawancarai. Sama-sama. Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Parsiti. Terima kasih Ibu. Bisa langsung kami tanyakan pertanyaan nih. Insya Allah bisa. Pertanyaan pertama Ibu, Ya. apabila nanti di suatu hari terdapat keputusan untuk mengganti cat warna rumah, apa warna yang Ibu inginkan? Ibu ingin warna cat rumah Ibu adalah berwarna hijau. Hijau. Baik Ibu. Kedua Ibu, setelah mengetahui beberapa warna yang ingin diinginkan antar anggota keluarga, apabila terdapat perbedaan pendapat pada pemilihan warna cat rumah, apa yang akan dilakukan Ibu? Ya, dijelasin maksudnya mengapa ada perbedaan. Jadi kita ya dijelaskan lah kenapa Ibu kok inginnya warna hijau. Mungkin dijelaskan apa maksudnya, apa tujuannya gitu. Tapi kalau warga rumah kok tetap tidak, ya diselesaikan mau gimana, lah inginnya apa dimusyawarahkan lah gitu. Ya. Dengan musyawarah ya? Dengan musyawarah. Lalu apabila terhadap musyawarah itu tidak menyelesaikan masalah, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan memberi maksudnya suara terbanyak lah di antara voting lah ya, di antara anggota keluarga itu. Jadi nanti yang terbanyak mana. Jadi ibu juga tidak akan memaksa, karena walaupun ibu sebagai seorang orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Baik, terima kasih Ibu. Lalu bagaimana pendapat Ibu Parsiti terhadap mengenai perpecahan yang disebabkan karena berbeda pendapat? Pendapat Ibu Parsiti. Maksudnya apa tadi? Pendapat Ibu Parsiti mengenai perpecahan yang disebabkan karena berbeda pendapat. Ya, itu biasanya karena salah satunya ingin egonya tinggi, jadi ingin mempertahankan pendapatnya, jadi tidak mau mendengar pendapat orang lain. Itu yang biasanya terjadi perpecahan. Jadi harusnya tidak terjadi seperti itu kalau semuanya menyadari akan kekurangan pendapat masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Lalu pertanyaan kelima, menurut Ibu Parsiti, apakah keluarga Ibu Parsiti sudah melakukan sikap yang demokratis? Insya Allah sudah, ya tidak semuanya sih, tapi dalam hal-hal tertentu diadakan kadang kayak musyawarah keluarga kayak gitu. Baik, sudah Ibu. Lalu sebagai manusia sosial, menurut Ibu mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Karena pendapat sendiri belum tentu benar, kayak gitu. Ya, terima kasih Ibu. Lalu menurut Ibu Parsiti, mengapa kita harus berdemokrasi? Berdemokrasi karena di negara kita kan negara demokrasi. Terus kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat juga. Jadi kita harus tetap menghargai pendapat orang lain, dan menghormati sifat demokrasi kayak itulah. Baik, terima kasih Ibu. Lalu sebagai rakyat Indonesia, apa yang Ibu Parsiti mengetahui tentang demokrasi? Demokrasi menurut Ibu itu
dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Baik, betul sekali Ibu. Lalu pertanyaan ke-9 yaitu, menurut Ibu apa yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan sikap yang demokratis? Saling menghormati, saling menghargai. Itu menurut Ibu. Oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, menurut Ibu Parsiti, apa konflik lain yang bisa diselesaikan dengan cara demokrasi selain konflik perbedaan permasalahan warna cat rumah? Banyak sekali ya, masalah pendidikan, bisa masalah apa ya, kadang akan menyekolahkan anak itu juga kadang perlu dimusyawarahkan juga, atau yang konflik-konflik lain lah, banyak sekali. Masalah ekonomi itu juga bisa diatasi dengan cara kekeluargaan, dengan cara musyawarah. Baik, terima kasih Bu Siti. Sekian pertanyaan wawancara mengenai demokrasi yang dapat kami tanyakan kepada Ibu Parsiti. Terima kasih Bu Parsiti untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Redi Beko Jabalaskoro yang akan menjadi pewawancara para narasumber kami hari ini. Saya juga bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Duta Pratama. Saya di sini sebagai pencatat materi. Lalu di sebelah kanan saya sudah terdapat Pak Sentot yang akan menjadi narasumber kami yang ketiga. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Oke. Apabila suatu hari nanti keluarga Bapak memutuskan untuk mengganti warna cat rumah, apa warna yang Bapak inginkan? Itu warna merah. Oh, warna merah. Iya. Warna merah ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Merah muda. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu, apabila dalam pemilihan warna cat rumah itu antar anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda masing-masing, lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, kita gimana ya? Kita saring dulu pendapatnya, kemudian kita diskusikan untuk mencari yang terbaik gitu. Oh begitu ya Pak. Lalu pertanyaan ketiga nih Pak, apabila cara tersebut tidak mengatasi masalah tersebut, apa yang akan Bapak lakukan kembali? Gimana apabila tidak? Apabila cara tersebut tidak menyelesaikan masalah tersebut, apa yang akan Bapak lakukan kembali? Oh gitu. Kita tetap diskusikan ya, tetap bagaimana mencari pendapat yang kira-kira demokratis, itulah itu menentukan pilihan warna catnya gitu. Baik Pak. Lalu pertanyaan keempat, menurut Bapak Sentot, bagaimana pendapat Bapak mengenai perpecahan yang disebabkan karena perbedaan pendapat? Nah, kita usahakan jangan sampai ada perpecahan, apalagi di dalam suatu keluarga. Kita tetap mencari musyawarah untuk untuk mufakat gitu. Baik. Lalu menurut Pak Sentot, apakah keluarga Pak Sentot sudah melakukan sikap yang demokratis? Saya pikir dengan cara seperti itu kita sangat demokratis ya. Baik, sudah nih Pak. Ya. Lalu pertanyaan keenam nih Pak, sebagai manusia sosial, Ya. menurut Bapak, mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Kita harus bisa saling terbuka untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Salah satunya kebebasan untuk memberikan solusi, berpendapat gitu. Apalagi sekarang udah zaman demokrasi gitu. Baik, terima kasih Pak. Lalu menurut Pak Sentot, mengapa kita harus berdemokrasi? Ya, kita bermasyarakat, ya, apalagi di dalam keluarga, kita harus betul-betul menjalankan demokrasi tersebut, ya, kebebasan, kembali lagi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu. Lalu menurut Pak Sentot,
Pak Sentot, apa yang Bapak ketahui mengenai demokrasi? Demokrasi itu apa ya istilahnya, memberikan suatu pendapat ya pendapat, pilihan ya, tetap berbeda-beda, tapi arahnya hanya satu tujuan gitu. Lalu menurut Pak Sentot sebagai rakyat Indonesia, Ya. apa yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan sikap demokratis? Kita harus menanamkan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya, terutama dalam hal ini saya lagi susah banget emang ngomongnya gitu. gitu aja. Oh, baik. Ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. menurut Pak Sentot, apa konflik lain yang bisa diselesaikan dengan cara demokrasi selain konflik pemilihan warna cat rumah, Pak? Maksudnya gimana? Konflik lain selain pemilihan warna cat rumah, apa ada konflik lain? Contoh. Saya kira dalam kekeluargaan, dalam hidup bermasyarakat, apalagi ya dalam hidup bermasyarakat selalu ada konflik ya, ada perbedaan pendapat ya. Itu memang harus bisa kita saling menghargai, ada perbedaan pendapat tersebut ya, bisa berdiri duduk di tengah di antara perbedaan pendapat tersebut, itu menjadi solusi ya. Kita harus betul-betul kembali menghargai perbedaan pendapat tersebut gitu. Baik, terima kasih nih Pak Sentot. Baik, sekian merupakan daftar pertanyaan yang dapat kami sampaikan mengenai demokrasi kepada Pak Sentot. Terima kasih Pak Sentot untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.